My name is Madis Majo, NPM 2341-1079. My name is Fatrian Fabian, NPM 23411086. My name is Sabrina Awahayati, NPM 2341156. My name is Rani Novita Febriandi, NPM 23411056. My name is Putri Dwi Handayani, NPM 23411015 PM. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Saya sebagai manajer karyawan gabungan. Di sini saya sebagai manajer keuangan. Di sini saya sebagai manajer IT. Di sini saya sebagai karyawan Gojek. Di sini saya sebagai karyawan. Agenda company profil 4B, product price promotion, SWOT analysis, product or company videos. Company profile. Vision to improve people with technology and innovation to create a better life. Mission 1. To provide easier, safer, and more convenient access to various services such as transportation, payment, goods delivery, and others. 2. To support economic growth and community welfare throughout Indonesia. Sejarah singkat perusahaan dijelaskan pada tahun 2010, Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, hanya ada 20 pengemudi dan belum memiliki aplikasi untuk pemesanan driver. Pada tahun ini, Gojek masih menggunakan call center untuk sarana penghubung antara pengemudi dan penumpang. Pada tahun 2012, Gojek berhasil meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Bahkan aplikasi Gojek saat ini sudah 50 juta lebih terunduh oleh masyarakat. Artinya Gojek banyak menimbulkan keuntungan bagi sekitar. 2017 sampai 2018 menjadi perusahaan unicorn startup dengan valuasi di atas 1 miliar, pertama di Indonesia. PT Gojek Indonesia juga berada di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi platform. Mesin mengalami pertumbuhan 3.500 kali lipat dalam 11 bulan. Salah satu perusahaan tercepat di dunia pada tahun 2012, PT Gojek Indonesia melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, yakni ke Vietnam dan Thailand, yang membuat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021, Gojek dipegang oleh Kevin Almui. Perusahaan tersebut telah bervaluasi di atas 10 miliar dolar. Perusahaan ini juga bekerjasama dengan Tokopedia, yang mana tujuannya memutuskan untuk akuisisi dan membuat nama baru dengan sebutan Goto. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam layanan digital yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari seperti layanan keuangan, e-commerce, dan transportasi online. Selanjutnya mengenai produk, Gojek memiliki beberapa layanan. Kita bisa lihat di atas, ada layanan teratas yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada Gojek, yaitu kendaraan motor, biasa kita lihat di sekitar. Yang kedua ada Gokar, kendaraan bermobil, sama seperti Gojek juga. Yang ketiga ada GoFood, ini adalah layanan pemesanan makanan online, sangat membantu kalian jika sedang ada kegiatan di luar. Selanjutnya ada Gosen, ini pengiriman barang yang bisa barang kecil atau barang besar. Untuk barang besar dia bisa menggunakan GoBox, itu bisa jaraknya 40 km. Selanjutnya ada GoMart dan GoShop, ini sama pembelanjaan online melalui toko-toko terdekat dari daerah kalian. Dan yang terakhir ini ada mode hemat. Mode hemat ini kayak GoFood, tapi dia mode hemat minusnya adalah pengirimannya lebih lama dibandingkan GoFood. Selanjutnya ada payment atau pembayaran. Di sini ada 5. Yang pertama ada GoTagihan. Ini mempermudah kalian jika memiliki tagihan seperti PLN ataupun IndiHome. Selanjutnya ada GoNerbi. Jika kalian tidak punya cash, sedangkan memiliki GoPay, tapi kalian ingin belanja, kalian bisa pakai GoNerbi ini karena tempat jajannya terdekat pakai QR GoPay. Selanjutnya ada GoPulsa. Kalian bisa membeli
24 jam jika counter kalian terdekat sudah tutup. Selanjutnya ada Gogip. Gogip ini kalian bisa berdonasi dan berzakat. Dan yang kelima ada berinvestasi. Jika kalian ingin berinvestasi, kalian bisa pakai investasi Gojek ini jadi lebih mudah. Selanjutnya ada environmental product atau produk yang ramah lingkungan, Go Green Year yang dibuat oleh Gojek. Selanjutnya untuk flash, kita bisa lihat gambar di atas ada Gojek dan juga iklan di MRT. Nah, Gojek sudah mudah diakses di Play Store ataupun App Store, dan juga kalian bisa lihat di sekitar mengenai Gojek dan Gokar di sekitar. Terima kasih. Ada perjalanan atau pengiriman Gojek dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti jarak, waktu hari, permintaan, dan layanan tambahan yang diminta. Nah, untuk harga 4 kilometer untuk layanan goreng saat jam kerja adalah 7.000 per kilometer, sedangkan saat itu 9.000 per kilometer. Gojek use the pricing model, so the fare can change based on the two factors. You can get an estimate of the fare for your ride or delivery by actually looking up and drop off location in Gojek transport or streaming Gojek. Gojek also provision comprehensive promotional activity program promo user group. This application includes interest, service usage, and Gojek promotion program social media platform and digital advertising to increase brand awareness and attract more users. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, standar atau kekuatan. Sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoSoft, dan GoMate. Banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek, membuat layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver Gojek membuat layanan itu driver menjadi meningkat, seperti layanan asuransi untuk mitra Gojek, BPJS, dan lain-lain. Lalu kedua, weakness atau kelemahan. Dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang dia suka. Karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Masih sering adanya order yang merugikan mitra driver Gojek. Yang perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Peluang memperluas jaringan dan menjalin kerjasama dengan lebih banyak restoran atau rumah makan. Karena masih banyak rumah makan atau restoran pilihan konsumen yang belum masuk ke layanan GoFood. Selama ini, layanan Gojek lebih banyak digunakan oleh konsumen perorangan. Sehingga perlu adanya pertimbangan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan dalam bentuk usaha khusus. Untuknya GoSend, GoCar, dan GoBox. Sebab Gojek masih mempunyai peluang besar untuk masuk ke bisnis logistik guna memenuhi pelanggan atau korporat. Yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman muncul dari pemerintah berupa regulasi dan pengendalian tarif outlet. Meski tidak terlalu mempengaruhi pelayanan kepada konsumen, ancaman muncul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini dapat berujung pada perang tarif yang tidak sehat. Yang selanjutnya adalah ancaman terhadap mitra driver Gojek.
muncul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, pengemudi ojek yang telah melakukan serangan fisik maupun verbal terhadap mitra driver Gojek. Padahal telah disepakati bersama mengenai wilayah-wilayah yang menjadi zona terlarang bagi mitra driver Gojek. Sekian, terima kasih. Conclusion: Gojek has experienced significant growth since it founded in 2010 by Nadiem Makarim. In a relative short period of time, Gojek has grown from a humble startup company to a leading technology company in Indonesia and South Asia. The Gojek apps can be accessed easily on any Android or iOS. Through Gojek is really help the presence of left becoming an opportunity for job seekers to become local or Gojek driver. Okay guys, I am ending today's presentation. Sorry if there are any more errors when ending it. Thank you.